Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan itu adalah ciri khas manusia. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, tidak mungkin kita terlepas dengan yang namanya kebudayaan. Nah, saya yakin teman-teman sudah paham apa sih itulah kebudayaan. Karena kebudayaan memang ada akarnya dengan budaya. Dan saya juga yakin teman-teman pasti paham apa sih yang dinamakan oleh budaya. Tetapi kadang kepemahaman kita itu memang perlu kita cocokkan dengan apa? Dengan referensi-referensi yang sudah diakui secara ilmiah. Sehingga apa? Sehingga kepemahaman kita itu tidak sesat di dalam pemikiran. Sehingga dalam bertindak ketika kita dituntun oleh Allah untuk berdoa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, sesuai dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang sesuai dengan panduan-panduan. Kalau agama berarti panduannya adalah Al-Quran, hadis, ijtihad. Tetapi kalau dalam konteks keilmiahan, jalan yang lurus adalah metode berpikir kita tidak mengalami faults in reasoning, kesalahan di dalam membuat alasan atau tidak valid. Oke, mari kita cocokkan pemahaman kita tentang budaya. Mungkin Mbak yang berkacamata, ya, Mbak yang berkacamata, apa sih budaya itu menurut Mbak? Menurut saya budaya itu adalah suatu keputusan atau tingkah laku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang. Suatu keputusan, sistem yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, satu sistem yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Yang dilakukan secara berulang-ulang. Kata kuncinya sistem masyarakat berulang-ulang. Sip, keren. Mas yang berambut gondrong. Jangan heran teman-teman, Rasulullah tuh rambutnya juga segini. Tapi itu pada konteks zaman dulu, ya. Karena kita beragama memang harus sesuai dengan konteks. Kita tidak boleh memaksakan agama itu. Zaman Rasulullah begini, maka saya harus begini gitu. Zaman Rasulullah memakai jubah, kita memakai jubah harus gitu. Zaman Rasulullah memakai onta, kita harus memakai onta, enggak seperti itu. Karena Islam itu selalu apa? Mengikuti perkembangan zaman. Itulah kehebatan Islam. Oke, Mas siapa Mas? Ahmad. Mas Ahmad. Oke, silakan Mas Ahmad. Menurut saya budaya adalah suatu kebiasaan yang Oke, berarti kata kuncinya kebiasaan, kemudian mengikat, kemudian masyarakat. Berarti ada irisannya dengan Mbak siapa tadi Mbak? Namanya siapa? Bulan. Oh, Mbak Bulan. Ada irisannya yang sama dengan Mbak Bulan, yaitu kebiasaan sama masyarakat. Oke, menurut Mas? Mas siapa namanya? Mukhlisin. Mas Mukhlisin. Mukhlisin itu artinya apa? Orang ikhlas. Berarti misalkan nilainya dapat B, ikhlas ya? Oke, silakan Mas. Menurut saya kebudayaan itu adalah suatu kegiatan dan nilai yang selalu diturunkan dari nenek moyang. Oke. Apa kegiatan, nilai, kemudian diturunkan nenek moyang. Itu kata kunci ya. Saya ingin menggiring teman-teman untuk belajar dengan metode ilmiah. Biasanya dalam metode ilmiah itu paling utama adalah kata kunci. Kalau teman-teman membuat tulisan dalam jurnal, biasanya dalam abstrak itu ada keyword atau kata kunci. Kata kunci itu akan mempengaruhi semuanya nanti. Kalau di dalam tata bahasa Arab, kata kunci itu namanya baro'atul istidlal. Jadi jangan heran teman-teman, umat Islam, ilmuwan muslim zaman dulu itu
sudah mengetahui metode-metode penulisan, sudah mengetahui metode-metode pembelajaran yang luar biasa. Mereka mengenal ada yang namanya baraatul istihlal. Baraatul istihlal itu adalah suatu kata kunci pembuka membahasan pembahasan secara keseluruhan. Oleh karena itu seorang ulama ketika dia mau idoh misalnya tentang kematian, kok dia dimulai dengan alhamdulillah dulu. Biasanya bagi orang-orang yang mengetahui tata bahasa akan ilfil. Mengapa? Karena kalau kematian dimulai dengan innalillah, bukan alhamdulillah. Itu seperti itu. Dan kalau teman-teman tahu yang namanya bibliografi itu pertama kali justru malah di dalam umat Islam ada yang namanya Ibnu Nadim. Ibnu Nadim itu beliau penjual buku. Awalnya penjual buku, tetapi karena bukunya banyak, kemudian dia mengindeks buku-buku yang ada di perpustakaannya itu ditulis menjadi sebuah kitab yang namanya Al-Fihrisat. Itu teman-teman coba nanti cari Ibnu Nadim Al-Fihrisat bibliografi. Bandingkan dengan bibliografi yang ada di dunia modern itu dimulai tahun berapa dan Ibnu Nadim tahun berapa. Nanti akan ketahuan. Mari kita cek dengan literatur yang ada. Ini kita mengambilnya dari KBBI, Pusat Bahasa ya. KBBI kita menjadi acuan standar. Oke, budaya adalah satu pikiran. Tadi dari yang dijelaskan oleh Mas Muhammad, Mbak Wulan, kemudian Mas Mukhlasin tadi ada kesamaan. Kemudian akal budi, kemudian adat istiadat, kemudian sesuatu yang sudah berkembang dan maju. Kemudian sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Ini kata kunci dari kebudayaan menurut istilah KBBI. Nah sekarang kita mengambil kesimpulan yang diambil oleh KBBI. Kebudayaan adalah hasil kegiatan seperti kata Mas Mukhlasin tadi dan penciptaan batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Kemudian kebudayaan juga bisa diartikan dengan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Jadi kata kunci yang disebutkan oleh teman-teman tadi memang masuk. Intinya kebudayaan itu adalah kebiasaan, ya. Kebiasaan yang sulit untuk dilepas. Misalnya seperti saya ketika menjelaskan di sini, bahasa saya medok nggak teman-teman? Iya medok nggak? Kira-kira teman-teman bisa menebak saya dari mana? Ada yang bisa menebak kira-kira saya dari mana? Jawa. Oke. Ini yang namanya kebudayaan yang tidak mungkin bisa saya lepas ketika saya memaksakan dengan menggunakan lo gue justru malah menjadi lucu, betul kan? Oke. Sekarang yang menjadi permasalahan kadang teman-teman, kebudayaan itu kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ada kasus orang menendang sajen, sementara sajen itu adalah termasuk salah satu di antara piranti dari kebudayaan itu. Kemudian ada pelarangan wayang, pengharaman wayang seperti itu. Yang kebanyakan yang memberikan statement, kemudian memberikan aksi seperti itu umat muslim. Nah sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah Islam itu bertentangan dengan kebudayaan? Ketika kita bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah kita tidak langsung mengiyakan dan kita tidak langsung mentidakkan. Jawabannya kita kembalikan kepada rujukan asalnya. Ingat, tadi kita harus berjalan secara runtut, berjalan lurus sesuai dengan aturan. Nah di dalam Islam, aturan pokok dalam Islam itu rujukan utamanya adalah pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijtihad. Ijtihad nanti akan berkembang menjadi macam-macam, ada qiyas, ada maslahah mursalah, ada istihsan, macam-macam. Tapi secara umum
rujukan kita dalam berislam itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jadi kita tidak bisa terlepas dari. Oke, mengenai masalah Al-Quran, mari kita baca bersama-sama surah Al-Alaq ayat 1-5 ini. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Jadi dengan membaca itu ya teman-teman, kita membaca apapun dan membaca itu menggunakan aktivitas pikiran, menggunakan aktivitas hati, sehingga apa? Antara pikiran dan hati itu selaras. Dan kebudayaan teman-teman sumbernya adalah akal pikiran dan hati yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk aksi atau perbuatan ya. Kalau pikiran atau hatinya itu benar sesuai dengan petunjuk yang benar, maka perbuatannya pun juga akan benar. Tapi kalau akal dan pikirannya tidak benar, maka perbuatannya pun juga akan tidak benar. Oleh karena itu, ya, budaya apabila dimulai dengan hati dan pikiran yang benar, maka dia jalannya pun juga akan benar. Artinya apa? Al-Quran tidak bertentangan dengan budaya. Oke, teman-teman. Karena apa? Al-Quran menyadari bahwa budaya tidak mungkin terlepas dari manusia. Oleh karena itu, tidak mungkin yang namanya Al-Quran itu bertentangan dengan budaya. Kecuali apa? Kecuali budaya yang tidak benar. Sekarang yang menjadi permasalahan, mana budaya yang benar dan mana budaya yang tidak benar. Nah, disinilah kita mengambil acuannya kepada Al-Quran lagi. Nah, sekarang saya ingin coba menanyakan kepada teman-teman, misalnya wayang. Wayang kira-kira ada larangan nggak dalam Al-Quran atau hadis? Nggak ada. Kalau enggak, nggak ada. Kalau enggak, nggak ada. Kalau enggak, nggak ada. Kalau enggak, nggak ada. Oke, saya ambil sampel yang di depan ini mengatakan tidak ada. Tapi mengapa ada yang melarang? Nah, alasannya adalah dengan wayang itu seperti menggambar makhluk bernyawa, dan menggambar makhluk bernyawa itu dilarang. Nah, ini sebenarnya memang di dalam Islam ada yang berpendapat seperti itu. Ya, tetapi ini masalah ikhtilaf. Iya, ada yang berpendapat tidak seperti itu. Kalau menggambar, membuat lukisan makhluk hidup, membuat patung, misalnya tujuannya adalah untuk disembah, nah itu baru tidak boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan mayoritas ulama kontemporer itu lebih cenderung memilih lukisan, gambaran, patung yang tidak ditujukan untuk apa? Untuk peribadatan tidaklah haram. Dengan demikian apa? Akan sangat ironi sekali ketika kita kemudian bertindak dengan keras dan melarang masyarakat untuk berwayang. Karena wayang sendiri justru malah kalau kita lihat di situ banyak sekali unsur-unsur ceramah, banyak unsur-unsur hikmah, banyak unsur-unsur yang bisa kita ambil dari situ, banyak unsur-unsur kebaikan yang bisa kita dapatkan dari situ. Itu salah satu contohnya. Kemudian Al-Quran itu global, teman-teman. Ya. Jadi Al-Quran itu, teman-teman kan pernah mendengar ya bahwa di dalam semua Al-Quran itu ada. Betul tidak?
Tetapi maksud seperti itu bukan kok semuanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Semuanya hanya kaidah-kaidah pokok, kaidah-kaidah dasar saja. Mengapa? Kalau semuanya dicantumkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu akan jumlahnya malah akan satu gedung ini jadi Al-Quran saja. Iya kan? Makanya itu di dalam Al-Quran hanya pokok-pokoknya saja. Seperti sebuah SOP, ya, standar operating system, itu aturan utama membuat standar operating system, aturan utamanya itu adalah tidak boleh secara rinci. Karena kalau secara rinci nanti justru malah akan membingungkan. Nah, Al-Quran itu seperti SOP, ya, dia disusun hanya pokoknya saja. Sehingga apa? Dengan pokok itu dia akan fleksibel di setiap waktu. Misalnya di dalam Al-Quran tidak menjelaskan tidak menjelaskan misalnya sedekah bumi itu halal atau sedekah bumi itu haram. Tidak, di dalam Al-Quran tidak menjelaskan seperti itu, tapi hanya menjelaskan kaidah-kaidah pokoknya saja. Di dalam Al-Quran dijelaskan misalnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya jikalau kalian bersyukur maka nikmatku akan aku tambah, dan jikalau kalian ingkar maka adabku akan pedih. Dan masyarakat Jawa itu dengan berdasarkan konsep la in syakartum la azidannakum tadi, kemudian mereka membuat apa? Membuat suatu acara yang kemudian dilakukan secara turun-temurun terus yang namanya apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi niatnya adalah untuk bersyukur kepada Allah, kemudian memberikan sedekah kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nah, berarti ya, ini masyarakat ini yang menggunakan adat istiadat ini menggunakan tuntunan Al-Quran. Nah, tapi kadang teman-teman, ya, kadang standar operating system itu harus ada perincian selanjutnya. Nah, itulah kemudian dijabarkan di dalam hadis. Misalnya di dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak ada. Tetapi kemudian baru dijelaskan di dalam hadis. Dan teman-teman, di dalam hadis sendiri pun juga, karena hadis itu disabdakan oleh Rasulullah, yang tentunya Rasulullah hidupnya di masa lalu. Ya, tidak mungkin kan misalnya Rasulullah mengatakan misalnya begini, hei kalian jauhilah narkoba. Nanti kemudian orang-orang yang mendengar perkataan Rasulullah itu, narkoba itu apa Rasul, kan begitu ya? Karena Rasulullah hidup pada masa beliau, iya kan? Tidak mungkin Rasulullah misalnya mengatakan, wahai kalian umat manusia, kalau kalian ingin bepergian secara gampang, pakailah mobil. Kan tidak mungkin kan? Karena itu pada masa lalu. Ya, sementara mobil itu pada masa sekarang. Nah, karena Rasulullah sendiri hidup pada masa lalu dan hadis beliau disabdakan pada masa itu, maka disinilah kemudian muncul yang namanya ijtihad. Ijtihad ini supaya apa? Supaya penjelasan Rasulullah SAW itu dikontekstualisasikan dengan kondisi masa sekarang. Sehingga apa? Dengan demikian Islam itu selalu bisa mengikuti perkembangan zaman dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi sempit maupun lapang, dalam kondisi normal maupun tidak normal. Islam itu selalu bisa berkembang. Contohnya, misalnya ketika kita sholat pun, sholat dalam keadaan biasa kita sholat seperti itu. Tapi ada aturan juga sholat qashar, sholat jamak. Itu mengikuti perkembangan kondisi. Nah, disitulah dalam masalah kebudayaan Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad, ketiga-tiganya ini menjadi pedoman utama, menjadi gabungan utama yang pada akhirnya menjadi ramuan untuk menentukan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita tutup bersama-sama dengan doa
kafaratul majlis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.